Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Askuri Fai Basin. Kali ini saya akan melanjutkan materi bahasa Indonesia pengkayaan untuk materi 8. Dalam teorinya, materi 8 itu kita bicara tentang wacana. Dan saat ini saya akan menyampaikan aplikasinya. Karena bagaimanapun juga, kalau kita bicara tentang wacana, berarti kita bicara tentang teks. Nah, salah satu teks yang selalu ditemui oleh kalangan mahasiswa adalah karya tulis ilmiah. Nah, saat ini saya akan mencoba untuk sharing, kita akan membahas mengenai karya tulis ilmiah. Dalam dunia penulisan, tulisan itu dibagi menjadi dua kategori besar. Pertama adalah academic writing dan yang kedua adalah creative writing. Yang dimaksud dengan academic writing adalah semua jenis tulisan yang berdasarkan fakta dan data. Artinya tulisan academic writing ini tadi berdasarkan hasil penelitian, kemudian juga berdasarkan referensi. Nah, semuanya tidak berdasarkan angan-angan atau imajinasi. Jadi hal-hal yang kaitannya dengan realitas sosial, politik, dan yang lainnya bisa diangkat menjadi sebuah tulisan akademik. Atau orang menyebutnya tadi academic writing. Nah, jenis yang kedua disebut sebagai creative writing. Jadi creative writing adalah semua jenis tulisan yang berdasarkan imajinasi penulisnya. Nah, nanti kaitannya dengan penulis juga ada sebutan yang berbeda. Misalnya begini, kalau orang menulis karya ilmiah itu biasanya disebut dengan penulis. Sementara kalau orang menulis karya fiksi atau academic writing itu sering kita sebut sebagai mengarang. Jadi di sini ada semacam dikotomi antara penulis dan pengarang. Meskipun sering orang menyebutnya semuanya penulis Karena apa? Karena mereka pekerjaannya adalah menulis. Cuma dalam keadaan atau dalam konsepsi dunia penulisan, tentunya dua kategori ini berbeda antara penulis dan pengarang. Oke. Seperti yang tadi saya bilang bahwa jenis tulisan itu dibagi menjadi dua, academic writing dan creative writing. Academic writing kita singkat saja menjadi AW, academic writing AW berkaitan dengan berbagai disiplin ilmu seperti ilmu bumi, ilmu kemasyarakatan, sejarah, ilmu jiwa, ilmu teknik, ilmu kesehatan, bahasa, dan yang lain-lainnya. Jadi jelas bahwa semua jenis tulisan ilmiah itu mengacu pada satu keilmuan tertentu. Yang kedua tadi creative writing atau kita singkat menjadi CW adalah tulisan yang berkaitan dengan segala bentuk tulisan literer. Kata literer berarti sastra atau kesusastraan. Contoh, antara lain cerita pendek, kemudian novel, cerita lakon atau sandiwara dan yang lain-lainnya. Yang saya bilang tadi, jika kaitannya dengan penulisan kreatif, biasanya disebut sebagai pengarang. Makanya sering kita mendengar istilah pengarang novel, pengarang cerpen, pengarang naskah sandiwara. Sementara kalau kaitannya dengan buku, biasanya kita menyebutnya penulis. Oh, dia penulis buku. Karena biasanya buku itu identik dengan karya ilmiah atau karya non-fiksi. Oke Jadi kalau digampangkan, kita sebut saja jenis tulisan itu ada non-fiksi dan yang fiksi. Nah, sementara karena kita membahasnya lebih ke aspek akademik, berarti kita membedakannya tadi academic writing dan creative writing. Oke. Kira-kira apa sih bedanya antara academic writing dan creative writing itu? Nah, kita lihat perbedaannya apa. Anda bisa lihat di tampilan bahwa academic writing itu disusun berdasarkan data atau murni data.
Sementara kalau creative writing itu berdasarkan imajinasi. Ya, bisa juga ada tambahan data, tidak masalah gitu ya. Karena ada juga beberapa karangan atau karya fiksi yang memang ditambahi atau dilengkapi dengan data-data yang kaitannya dengan tadi ya, cerita yang disampaikan. Yang kedua, perbedaan antara academic writing dan creative writing adalah academic writing memerlukan literatur atau kepustakaan. Sementara kalau creative writing itu penelitian untuk mendukung ya. Jadi penelitiannya itu untuk mendukung karya tadi ya, karya sastranya ya, atau creative writingnya. Sementara kalau karya ilmiah itu referensi itu sebagai ya tadi, sebagai pendukung keabsahan suatu tulisan ilmiah. Academic writing ditulis dengan bahasa ilmiah ya, sementara kalau creative writing tentunya ditulis dengan bahasa sastra ya. Seperti yang beberapa saya sampaikan, menulis bisa menggunakan tadi ya pendekatan makna konotatif dan denotatif. Nah, di sini aplikasinya adalah kalau Anda menulis karya ilmiah, tentunya Anda bisa menggunakan kalimat atau kata yang bermakna denotatif, artinya makna yang satu kata mengandung satu makna. Sementara kalau Anda menulis karya fiksi atau creative writing, itu Anda bisa menggunakan bahasa atau kalimat yang tadi ya berkonotasi atau yang bersifat bahasa konotatif, yaitu bahasa yang mengandung banyak penafsiran gitu ya. Jadi tentunya di sini Anda sudah mulai memahami lah bahwa kalau kita nulis academic writing berarti kita menggunakan bahasa ilmiah. Sementara kalau kita menulis atau mengarang karya fiksi berarti kita menggunakan bahasa sastra ya, atau yang disebut sebagai lisensia poetica. Jadi lisensia poetica adalah kebebasan seorang pengarang dalam menggunakan bahasa. Baik, selanjutnya academic writing itu memerlukan daftar pustaka. Itulah mengapa dalam setiap kali ada tulisan karya ilmiah, bagian belakangnya selalu ada yang disebut dengan daftar pustaka. Nah, sementara kalau creative writing itu tidak harus ya, karena biasanya creative writing itu lebih mengedepankan aspek imajinasi pengarangnya. Oke. Berikutnya, kalau academic writing itu memerlukan appendix atau lampiran. Tentunya lampiran ini digunakan untuk memperkuat hasil atau tulisannya karena umumnya berdasarkan hasil penelitian, baik penelitian literatur atau penelitian lapangan. Nah, selanjutnya kalau creative writing itu tidak harus ada lampiran ya, karena karangan katakanlah fiksi ini tentunya nggak perlu ada lampirannya. Berikutnya, academic writing itu perlu pembimbing. Itulah mengapa selalu ada semacam bimbingan penulisan karya ilmiah ya. Misalnya di kalangan mahasiswa, kalau orang atau mahasiswa sedang menulis skripsi itu perlu ada yang namanya pembimbing. Demikian juga kalau ada event-event lomba karya ilmiah, itu biasanya mahasiswa akan didampingi oleh pembimbingnya. Oke ya. Sementara kalau creative writing itu bisa pakai pembimbing ataupun tidak. Jadi ini sifatnya sangat tentatif ya. Bisa juga seorang pengarang yang memang perlu bimbingan kalau memang dia mengarang sebuah cerita yang berlatar belakang sejarah misalnya ya, atau cerita-cerita yang memang memerlukan data aktual ya, juga perlu ya. Dalam penulisan creative writing ada pembimbing. Oke. Berikutnya, perbedaan antara creative writing dan academic writing adalah jika academic writing itu proses penulisan judul ditentukan lebih dulu. Nah, jadi kalau Anda menulis karya ilmiah itu biasanya judulnya itu ditentukan lebih dulu. Nah, bedanya kalau creative writing itu biasanya kalau kita mengarang creative writing itu judul itu biasanya belakangan. Ya, jadi setelah karangan itu selesai barulah nanti diberikan judul, karena judul sebuah karangan tentunya harus dikemas semenarik mungkin.
Baik, selanjutnya adalah hal lain yang menyangkut perbedaan antara academic writing dan creative writing adalah mengenai output ya, mengenai hasil tulisan ya. Jadi kalau hasil tulisan sebuah karya ilmiah itu biasanya perlu dipresentasikan atau diuji. Itulah mengapa dalam kegiatan kemahasiswaan ada yang namanya sidang kompre, kemudian ada juga sidang skripsi, ada sidang UP atau katakanlah ujian atau usulan penelitian gitu ya. Itu selalu ada. Karena apa? Karena di dalam penulisan karya ilmiah atau academic writing itu semua harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk presentasi. Jadi presentasi tulisan ilmiah itu semacam apa ya, proses pertanggungjawaban ya seorang penulis karya ilmiah di hadapan orang lain ya. Sementara kalau karya fiksi atau creative writing tentunya biasanya tidak dalam bentuk dipresentasikan tapi diapresiasi gitu ya. Misalnya masyarakat mengapresiasi karya cerpen atau masyarakat mengapresiasi sebuah karya novel. Nah, ini tentunya bentuk apresiasinya ya beda ya dengan karya ilmiah ya. Kalau karya ilmiah biasanya itu diuji keakuratannya ya, atau istilahnya keilmiahannya. Sementara kalau sebuah karya creative writing tentunya itu sebatas hanya apresiasi ya, jadi diapresiasi oleh kalangan pembaca gitu. Jadi itulah perbedaan antara karya tulis ilmiah dengan karya kreatif atau creative writing. Tapi sebetulnya definisi karya ilmiah itu apa sih? Karya ilmiah atau tulisan ilmiah adalah karya seorang ilmuwan yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang diperolehnya melalui kepustakaan, kumpulan pengalaman, penelitian dan pengetahuan orang lain sebelumnya. Karya ilmiah merupakan pernyataan sikap ilmiah peneliti. Jadi bukan sekedar pertanggungjawaban peneliti dalam penggunaan sumber daya ya, dalam bentuk uang, alat, bahan yang digunakan dalam penelitian. Nah itu definisi secara ilmiah ya, apa yang dimaksud dengan karya tulis ilmiah. Nah ciri-cirinya apa sih karya ilmiah itu? Nah di sini saya sebutkan bahwa ciri-ciri karya ilmiah pertama adalah tulisan yang berdasarkan data dan fakta. Nah, jadi kalau sebuah karya ilmiah nggak ada fakta dan datanya, itu tentunya batal menjadi sebuah karya ilmiah. Yang kedua, dikerjakan melalui proses analisis yang kritis. Ingat, sebuah karya tulis itu harus melalui proses analisis. Analisis itu dalam arti penulisnya itu mencoba menganalisis bentuk atau bahan-bahan tulisan yang disusunnya. Jadi tidak hanya sekedar menulis saja, tapi dia harus bertanggung jawab secara keilmuannya ya. Oke. Kemudian ciri karya tulis yang lainnya adalah mempunyai sistematika yang rapi. Ya, jadi tidak acak-acakan. Itulah mengapa nanti ada sistematika penulisan karya ilmiah. Itu tentunya harus diikuti oleh para penulis yang memang dia menggarap karya tulis ilmiah. Oke. Berikutnya mempunyai struktur yang teratur. Ya, karena tadi tulisan ilmiah itu memang harus terstruktur, tidak ngasal, gitu ya. Dan yang terakhir adalah bahwa sebuah karya tulis ilmiah itu cirinya adalah terbuka terhadap pengujian atau verifikasi atas kebenarannya. Inilah mengapa dalam kegiatan tulis karya ilmiah kita itu harus menghindari ada apa yang disebut dengan plagiasi ya. Artinya kita meniru tulisan orang lain atau menganggap atau mengambil tulisan orang lain dan mengklaim sebagai tulisan kita. Kenapa? Karena karya ilmiah itu akan diverifikasi. Kalau ternyata hasil verifikasinya Anda itu melakukan plagiasi, tentunya Anda gugur dan malah akan mendapatkan sanksi akademik. Kita mendengar
beberapa waktu yang lalu ada seorang guru besar yang ternyata gelar profesornya dicabut lagi karena ketahuan bahwa karya ilmiahnya itu plagiasi. Ada juga seorang dekan di sebuah perguruan tinggi swasta yang terpaksa harus harus menerima kenyataan bahwa dia dicabut gelar doktornya hanya karena dia ternyata melakukan plagiasi dalam karya ilmiahnya. Nah, inilah sanksi-sanksi akademik yang memang biasanya diberlakukan untuk kegiatan karya tulis ilmiah. Oke. Kemudian kita langsung menuju ke proses penulisan ya. Tentunya proses penulisan karya ilmiah itu berbeda dengan proses penulisan karya fiksi ya. Dalam penulisan karya ilmiah, pertama yang penting adalah perumusan asumsi ya akan suatu masalah yang dijadikan topik. Nanti Anda juga akan latihan ya bagaimana cara memilih topik kemudian mengembangkannya menjadi sebuah karya ilmiah. Yang kedua mencari pembimbing ya, tentunya pembimbing ini untuk mengarahkan dalam arti supaya tulisan Anda itu tetap pada jalur academic writing. Berikutnya pemilihan topik yang tepat setelah matangnya perumusan asumsi bersama pembimbing melalui brainstorming. Jadi artinya masalah ini harus dirumuskan secara matang melalui proses brainstorming dengan pembimbing Anda semua nantinya ya. Oke, selanjutnya Anda harus melakukan pencarian data untuk mendukung topik yang dipilih. Jadi nanti ada contoh misalnya topiknya menyangkut kesehatan mata misalnya, ya tentunya Anda harus mencari data mengenai mata, apa mata itu, fungsi mata, kemudian juga cara kerja mata, gangguan pada mata dan yang lain-lainnya. Nah, ini Anda harus mencari data yang mendukung ya, misalnya berdasarkan penelitian dokter mata atau misalkan berdasarkan pengalaman penderita penyakit mata misalnya. Nah, ini tentunya akan mendukung tulisan karya ilmiah Anda. Selanjutnya, pengumpulan analisis atas seluruh data yang ada. Jadi data-data yang ada Anda kumpulkan, kemudian Anda analisis. Supaya apa? Supaya nanti jelas hasilnya ya, tidak hanya sekedar bualan atau ngawur saja ya, tapi memang berdasarkan analisis yang Anda lakukan sebagai seorang penulis karya ilmiah. Nah, berikutnya adalah perumusan simpulan sementara. Jadi setelah semuanya selesai, Anda menyimpulkan, tapi sifatnya sementara dulu. Baru nanti Anda melakukan simpulan akhir atau result atau hasil dari penelitian yang Anda wujudkan dalam bentuk karya tulis ilmiah. Nah, itu proses penulisannya ya. Kemudian berikutnya struktur ya. Struktur karya ilmiah itu ada 4. Pertama, introduction atau pengantar ya, tentunya ini menjadi suatu yang wajib ya, karena bagaimana mungkin orang akan paham tulisan Anda kalau Anda tidak memberikan pengantar. Kemudian yang kedua adalah tesis paragraf ya, paragraf tesis. Jadi artinya Anda memberikan tesis atau semacam pertanyaan penelitian yang nantinya harus dijawab melalui proses penelitian. Berikutnya yang ketiga adalah discussion atau pembahasan. Ya, tentunya pembahasan ini penting karena Anda nantinya akan menganalisis. Jadi dari hasil analisis itu nanti Anda akan tunjukkan dalam bentuk pembahasan. Dan yang terakhir adalah conclusion atau simpulan. Nah, inilah struktur penulisan karya ilmiah. Jadi ada introduction, ada tesis paragraf, kemudian ada discussion, dan terakhir adalah conclusion. Oke ya.